Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayang Ikhwati Aulia. Saya anggota Latsar CPNS tahun 2023 dari instansi Dinas Syariat Islam. Saya angkatan 2, kelompok 4 dan nomor daftar hadir 4. Pada rancangan aktualisasi ini, coachnya adalah Ibu Rati Semanti Esos dan mentornya adalah Bapak Marzuki SAG. Nah, baiklah, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang telah saya buat selama ini yang berjudul Optimalisasi Syiar Islam melalui Tamasya di Media Sosial. Jadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa kewajiban untuk adanya pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi calon pegawai negeri sipil. Nah, melalui proses diklat pelatihan dasar, calon ASN mendapatkan pendalaman dan penghayatan yang mana ketika akhirnya nanti akan diaktualisasikan di instansi masing-masing. Di Dinas Syariat Islam terdapat salah satu bidang, yaitu bidang dakwah dan peribadatan, yang mana bidang dakwah dan peribadatan ini bertugas memfasilitasi kegiatan dakwah, syiar Islam, dan peribadatan, kemudian membantu penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan peranata keagamaan. Salah satu program dari syiar Islam adalah pengajian di pendopo bupati, pengajian di pendopo wakil bupati, dan pengajian rutin Jumat di kantor bupati. Namun hingga saat ini belum ada syiar Islam yang dilakukan melalui media sosial. Sedangkan kondisi yang diharapkan adanya media syiar Islam agar dapat melakukan dakwah yang lebih luas. Dakwah yang lebih luas sehingga penerima pesan pun lebih luas dan dapat dari kalangan mana saja. Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Syiar Islam melalui Tamasya di Media Sosial. Tamasya di sini adalah kata hikmah Dinas Syariat Islam. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini yang pertama, mengoptimalkan syiar Islam melalui tamasya di medsos. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan Islami melalui tamasya di media sosial. Yang ketiga, mengaktualisasi nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, untuk manfaatnya bagi penulis sendiri menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak, menambahkan pemahaman akan pentingnya manajemen ASN dan smart ASN, menambahkan wawasan dan ilmu terkait konten dakwah melalui tamasya di media sosial. Kemudian, manfaat kegiatan aktualisasi bagi instansi adalah terwujudnya visi dan misi instansi, optimalnya syiar Islam melalui tamasya di medsos, dan adanya literasi digital sehingga instansi juga dapat dikenal lebih luas. Kemudian manfaat untuk masyarakat sendiri adalah tersebarnya konten dakwah yang dapat dinikmati oleh masyarakat manapun. Profil dan fungsi Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam terletak di Komplek Perkantoran Bupati Pidijaya, lantai 2, Jalan Coktring, Desa Manyang Lancok, Kecamatan Merdu. Visi dan misi dari instansi Dinas Syariat Islam sendiri mengikuti visi dan misi Pemda, Bupati dan Wakil Bupati, yaitu visinya terwujudnya masyarakat Pidijaya yang islami, adil, damai, dan sejahtera. Untuk misinya terdiri atas 7 misi, namun Dinas Syariat Islam mengejar misi yang pertama saja. Adapun misinya yaitu memperkuat pelaksanaan syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dengan membangkitkan kembali budaya lokal yang Islam dalam kehidupan masyarakat. Bidang dakwah dan peribadatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan, dan syiar Islam, membantu prasarana peribadatan dan pemberdayaan peranata keagamaan. Nah, bidang dakwah ini terdiri atas 3 sesi, yaitu sesi dakwah dan syiar, sesi penataan sarana peribadatan, dan sesi pemberdayaan peranata keagamaan. Nah,
Sekarang saya akan memasuki rancangan aktualisasi, yang mana saya sudah memilih 3 isu. Untuk isu yang pertama, belum optimalnya kegiatan syiar Islam di Kabupaten Pidijaya. Pihak yang terdampak, instansi dinas syariat Islam, masyarakat, dan masyarakat. Kemudian ruang lingkupnya Smart ASN. Isu yang kedua, kurangnya efektivitas tausiah sebagai sarana syiar Islam pada setiap kegiatan di lingkungan instansi. Pihak yang terdampak, instansi dinas syariat Islam, dan instansi lainnya. Ruang lingkup isu ini adalah manajemen ASN. Kemudian isu yang ketiga, kurangnya efisiensi kegiatan maulid di masjid atau munasah. Pihak yang terdampak, instansi dinas syariat Islam, masyarakat, dan ruang lingkupnya adalah manajemen ASN. Nah, setelah memilih 3 isu, saya menggunakan teknik tapisan untuk memilih satu isu yang paling penting. Saya menggunakan teknik USG, yaitu melihat seberapa penting, seberapa serius, dan seberapa berdampak apabila jika isu ini tidak segera diselesaikan. Berdasarkan total yang telah saya buat, isu yang saya pilih adalah belum optimalnya kegiatan syiar Islam di Kabupaten Pidijaya. Totalnya adalah 13, sedangkan isu-isu yang lainnya totalnya adalah 12. Adapun penyebab dan dampak dari belum optimalnya kegiatan syiar Islam di Kabupaten Pidijaya ini, yaitu tidak semua berkesempatan mendengarkan atau menyaksikan pengajian secara langsung. Jadi tidak semua masyarakat atau orang instansi itu bisa berhadir secara langsung ketika pengajian dilaksanakan. Kemudian terbatasnya orang-orang yang akan menerima pesan-pesan pengajian secara langsung. Jadi kadang yang pergi ke pengajian itu hanya orang-orang yang sudah berumur atau dewasa saja. Tapi remaja jarang ditemukan pergi ke pengajian. Kemudian tidak adanya sosial media sebagai sarana konten syiar Islam. Di instansi dinas syariat Islam sendiri belum memiliki media sosial yang bisa digunakan sebagai syiar Islam. Kemudian yang keempat, tidak menjadikan literasi digital sebagai media dakwah di era modern yang semakin berkembang. Jadi dengan semakinnya berkembang zaman, maka semakin banyak metode yang bisa digunakan sebagai media untuk menyebarkan syiar Islam. Dakwah tidak hanya di mimbar saja, tidak hanya di tempat-tempat saja, namun bisa digunakan di media sosial. Dan ini adalah kesempatan untuk kita menggunakan literasi digital sebagai Smart ASN. Nah, dari dampak dan penyebab yang telah saya paparkan, saya mendapatkan gagasan kreatif, yaitu optimalisasi syiar Islam melalui tamasya di medsos. Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, ada beberapa kegiatan yang harus disusun dan direncanakan. Di sini ada 5 kegiatan, dan setiap kegiatan memiliki tahapan-tahapannya. Kegiatan yang pertama yaitu memberi gambaran umum terkait tamasya di media sosial. Tahapan kegiatannya, saya akan melakukan diskusi atau konsultasi dengan kepala bidang dakwah, kemudian mengumpulkan dokumentasi kegiatan pengajian sebagai bahan tamasya dan membuat schedule rutin untuk mengunggah. Hasil output yang akan saya buktikan yaitu resum dan dokumentasi foto. Keterkaitan substansi mata pelatihan, saya akan meningkatkan nilai kompeten, yaitu mengumpulkan dokumentasi terbaik demi keberhasilan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Hal ini sesuai dengan visi Dinas Syariat Islam, terwujudnya masyarakat yang islami, adil, damai, dan sejahtera. Kemudian penguatan nilai organisasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menguatkan nilai kompeten, akuntabel, dan kolaborasi. Kegiatan yang kedua yaitu merancang draft gambaran media sosial resmi kantor atau profil
media sosial. Tahapan kegiatannya mencari referensi dari instansi lain mengenai penerapan dan penggunaan sosial media resmi institusi, meningkatkan literasi mengenai konsep media sosial, strategi dakwah untuk keberhasilan syiar Islam, mempelajari cara membuat konten terkait dakwah melalui YouTube atau pelatihan online. Hasil output, screenshot, referensi, dan konten YouTube yang dipelajari. Keterkaitan substansi mata pelatihan adalah saya akan akuntabel terhadap proses peningkatan pengetahuan untuk membuat konten yang bagus. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan ini berkaitan dengan visi dan misi dari Dinas Syariat Islam, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang islami. Kegiatan ini dilakukan untuk menguatkan nilai kompeten dan akuntabel. Kegiatan yang ketiga adalah mengunggah postingan di media sosial kantor yang berkaitan dengan tamasya. Tahapan kegiatannya membuat sosial media dalam bentuk Instagram, mengumpulkan video-video, foto, poster untuk tamasya, mengedit video, foto, dan poster tamasya untuk diunggah. Hasil atau output, dokumentasi foto atau screenshot. Keterkaitan substansi mata pelatihan, saya akan kolaboratif bersama rekan lainnya dalam mengumpulkan foto dan video. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu berkaitan dengan visi Dinas Syariat Islam. Kemudian penguatan nilai organisasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menguatkan nilai kompeten, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan yang keempat adalah sosialisasi tentang optimalisasi syiar Islam melalui tamasya di media sosial. Tahapan kegiatannya melakukan sosialisasi langsung kepada rekan kerja, melakukan promosi broadcasting akun Instagram melalui grup WhatsApp dan personal ke instansi lain, memfollow akun-akun dakwah guna untuk menyebarluaskan jaringan. Hasil atau output, video dan screenshot. Keterkaitan substansi mata pelatihan, saya akan kolaboratif dalam membangun kerjasama kepada semua pihak yang terlibat. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan ini berkaitan dengan visi Dinas Syariat Islam. Penguatan nilai organisasi, yaitu kegiatan ini dilakukan untuk menguatkan nilai kolaboratif dan akuntabel. Dan kegiatan yang terakhir, yaitu evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan serta rekomendasi kegiatan, melaporkan hasil rekomendasi kepada mentor, membuat video terkait testimoni penilaian terhadap adanya postingan tamasya di media sosial, hasil atau output, resume, foto dan video. Keterkaitan substansi mata pelatihan, saya akan akuntabel dan kompeten untuk memperbaiki setiap kekurangan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu kaitannya dengan visi dan misi yang pertama dari Dinas Syariat Islam. Kemudian, penguatan nilai organisasi. Kegiatan ini untuk menguatkan nilai berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan akuntabel. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.